warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Rizky Tri Darmawan dari Instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai tentang nilai berakhlak, internalisasinya di kehidupan sehari-hari. Kali ini kita bersama dengan narasumber yang sangat cantik, seorang Sri Kandi dari Balikpapan. Sosok inspiratif yang jadi panutan saya. Bisa diperkenalkan Bu dirinya? Saya tersanjung banget ya, jadi sosok inspiratif buat Rizky dan mungkin jadi sosok inspiratif juga buat teman-teman ASN yang baru bergabung di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, khususnya di Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan ya. Baik, perkenalkan, nama saya Evi Kusuma Dewi. Saya bergabung di Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan ini dari tahun 2010 sebagai Pranata Pencarian dan Pertolongan Terampil. Gitu. Jadi Bu, kali ini kita akan membahas mengenai internalisasi berakhlak. Yang pertama ingin saya tanyakan adalah mengenai berorientasi pelayanan. Nah, gimana sih caranya atau langkah-langkah untuk kami menginternalisasikan nilai berorientasi pelayanan itu pada kehidupan sehari-hari atau pada saat bekerja di kantor ini gitu Bu? Untuk berakhlak itu sendiri itu adalah core value yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara, ya kan? Iya. Nah, untuk kita menginternalisasikan dari nilai orientasi pelayanan dulu ya. Nah, dari pelayanan sebagai seorang ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang khususnya di Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan, itu adalah hal yang sangat penting gitu. Jadi nilai ini tuh mencerminkan ASN yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan tentunya ya, dengan sikap yang sigap seperti moto kita tuh quick action ya kan. Nah, selanjutnya dengan rasa yang tulus dan juga tetap profesional tentunya, terutama dalam konteks pelayanan terhadap masyarakat seperti di bidang pencarian dan pertolongan seperti itu. Baik, penjelasan yang sangat bagus dari Bu Evi ya, mudah dipahami bagi kita. Nah, terus yang kedua adalah mengenai akuntabel Bu. Menurut Ibu sendiri, apa sih itu akuntabel dan bagaimana penerapannya? Kalau untuk ASN yang akuntabel ya, secara kita itu aparatur sipil negara, ya kan? Nah, akuntabel sendiri itu adalah wujud dari integritasnya ASN gitu. Kita bekerja dengan menggunakan anggaran negara, kemudian fasilitas negara, terus dan kita pun memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas negara. Benar dong? Benar. Kan? Nah, jadi di sini tuh kita sebagai ASN yang profesional gitu harus sikap profesional untuk lebih jelas, transparan, jujur dan juga bisa diuji gitu. Oke, berikutnya yang ketiga adalah kompeten Bu. Gimana sih caranya agar kita bisa menjadi seorang ASN yang berkompeten? Nah, untuk jadi seorang ASN yang kompeten itu kita jangan skeptis sama ilmu-ilmu yang ada di luar sana gitu. Kita harus berpikiran terbuka gitu untuk menguasai keterampilan tertentu, terutama di bidang pencarian pertolongan karena kita ada di Basarnas ya kan. Untuk menguasai pengetahuan itu kita kenali juga tugas pokok kita seperti apa, tugasnya sesuai dengan nilai dan fungsi kita. Terus itu jangan sungkan untuk ikuti pelatihan, workshop atau diklat-diklat teknis lainnya yang tentunya relevan dengan tugas kita ya. Oke, yang berikutnya kita bahas harmonis Bu. Ya. Bagaimana sih caranya Ibu untuk menciptakan dan menjaga lingkungan kerja yang harmonis khususnya di kantor kita ini Bu? Oke, untuk menjaga keharmonisan yang ada di lingkungan
kerja kita, ya, kita otomatis ini ya, apa namanya, jalin komunikasi yang baik terhadap sesama. Karena pekerjaan kita ini tidak bisa kita lakukan sendirian. Kita bagaimanapun juga kita itu adalah teamwork. Nah, gimana caranya kita harmonis ya dengan perbaiki gaya komunikasi kita, cara kita memanusiakan manusia. Terus ya, secara kita kan bekerja dalam tim ya. Iya. Nah, terus itu tenggang rasa itu penting yang harus kita miliki terhadap sesama rekan kerja, seperti itu sih kalau menurut saya. Oke. Terima kasih Bu atas jawabannya. Ya. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke loyal yang kelima. Kenapa kita sebagai seorang ASN diwajibkan untuk menerapkan nilai loyal ini? Mungkin bisa Ibu sebutkan beberapa contohnya gitu yang bisa kita terapkan. Oke, sebagai ASN di Basarnas, loyalitas itu juga penting ya, karena tugas kita adalah di dalam misi kemanusiaan yang membutuhkan loyalitas dan militansi yang tinggi gitu. Jadi apa namanya, sikap loyal kita itu juga bukan hanya sekedar bekerja dengan tulus, tapi kita juga harus taat dan patuh dengan aturan-aturan yang ada, SOP yang ada, seperti itu Ki. Oh, baik Bu. Nah, mengenai loyal ini Bu, kalau kita dipanggil di luar jam kerja, itu termasuk loyal nggak Bu? Ya termasuk sih, termasuk. Oh, termasuk gitu ya. Itu kayak mendukung kebijakan organisasi ya. Terima kasih Bu. Kita juga harus ini loh, apa namanya, jaga nama baik institusi kita, itu juga termasuk dari loyalitas ya. Sama tidak menyalahgunakan jabatan kita. Bu, yang selanjutnya ada nilai adaptif. Nah, menurut Ibu, kenapa nilai adaptif ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN? Bukankah sebuah perubahan itu tidak selalu baik, Bu? Iya, emang sih tidak semua perubahan itu baik ya. Tapi dengan sikap adaptif kita bisa memilah nih mana perubahan yang positif, mana perubahan yang negatif, dan mana yang harus kita kembangkan. Jadi kita selalu menyesuaikan kondisi lapangan yang dinamis, Bu ya? Iya, yang dinamis, supaya untuk pekerjaan kita itu akan tercapai dengan optimal. Gitu. Jadi gitu ya, Sobat SAR, untuk memberikan pelayanan yang optimal, kita harus selalu adaptif. Nah, selanjutnya ada yang terakhir ini Bu, mengenai kolaboratif. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit mengenai tujuan dan fungsi dari nilai kolaboratif ini Bu? Oke, bagus banget ya. Kolaboratif itu cakupannya itu lebih luas gitu. Jadi ASN itu nggak cuma pribadi kita aja nih yang mesti dia update dan di-upgrade gitu ya. Hubungan kita terhadap rekan-rekan kerja kita yang mendukung pekerjaan di bidang pencarian pertolongan seperti potensi SAR itu juga harus ikut kita rangkul gitu, ikut kita rangkul, dan itu sebagai wujud dari kolaboratifnya kita dalam bidang pencarian pertolongan itu sendiri gitu, terhadap institusi-institusi yang bekerja secara kolaboratif di bidang itu gitu, seperti TNI, Polri, bahkan potensi SAR lainnya seperti organisasi yang ini yang bergerak di bidang kemanusiaan tuh. Kalau di Balikpapan ada Banda Indonesia, terus ada RAPI, terus ada apa lagi yang harus kita tahu? Potensi SAR. Apa saya pernah dengar tuh KNPI kalau nggak salah. KNPI, itu tuh pemudanya ya, kalau nggak salah ya, BNPB, terus relawan banyak sih sekarang, relawan Garuda, terus relawan apa lagi gitu, saya lupa. Saking banyaknya ya potensi SAR yang melibatkan diri di ini bidang pencarian pertolongan gitu. Jadi bisa dibilang tuh kantor pencarian pertolongan Balikpapan itu sudah cukup berhasil ya untuk berkolaborasi dengan potensi-potensi SAR yang ada di wilayah kerja kita gitu. Jadi
tujuan kolaborasi ini untuk membangun kerja sama tim yang solid, Bu ya? Iya, bersinergi terus pokoknya untuk menolong dan membantu masyarakat. Siap. Terima kasih Bu atas waktu dan jawabannya. Semoga podcast ini pembahasan kita bisa bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi rekan-rekan CPNS yang saat ini sedang melaksanakan lansar juga. Iya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah-salah pengucapan atau penyampaian saya yang mungkin kurang jelas gitu ya teman-teman. Siap, terima kasih Bu. Iya. Jadi kesimpulan dari podcast kita hari ini yaitu internalisasi nilai berakhlak adalah sebuah perjalanan seumur hidup, bukan tujuan akhir. Prosesnya membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan komitmen dari dalam diri sendiri. Lalu kita harus menyebarkannya ke lingkungan dengan menjadi teladan dan menciptakan sistem yang mendukung. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari penyampaiannya Bu Epi tadi ya. Terima kasih Bu, sekali lagi saya ucapkan. Mungkin kita bisa buat yel-yel dulu Bu. Boleh. We are family. Vietnam jagat sama gerak. Terima kasih.